ini kisah inspirasi yang datangnya dari seorang Wonder Woman. Nah, untuk itu kita tanya-tanya supaya kita tahu kisahnya seperti apa. Penasaran? Yuk kita tanya beliau. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Nah, ini dengan Mbaknya siapa? Saya Sri Suwarni, asal dari Jawa Timur, Kabupaten Kediri. Oh, Kediri. Ya betul Mbak, saya orang Kediri. Awal mula saya ke Samarinda dulu itu ada yang bawa istilahnya. Ada yang bawa. Iya, dijanjiin dikasih kerjaan. Iya. Terus? Sesudah itu sesampainya saya sampai di Samarinda, ternyata saya dibiarkan aja. Terus saya mencari berusaha sendiri lah Pak Mbak. Seusai itu sekitar 8 bulan saya dapat jodoh di Kalimantan ini. Alhamdulillah. Dan pas 10 tahun akhirnya kita terpisah, jadi menjanda lagi selama 18 tahun. Jadi single parent. Betul sekali. Setelah terpisah Mbak, saya berusaha mencari pekerjaan. Awal mulanya saya diajak teman saya kerja di Sekoi, di Sempaja. Dia sudah berhenti kerja, langsung saya melanjutkan kerja di pertokoan di Juanda 8. Habis itu saya langsung mencari kerja, melamar lagi mencari kerja dapat di Sogo. Alhamdulillah saya di situ jadi pengamanan. Oh, jadi terus berusaha untuk memperjuangkan nasib ya. Iya, Dikarenakan tadi dari Jawa sampai ke sini kemudian ditelantarkan orang seperti itu ya, Mbak ya. Iya, betul sekali. Alhamdulillah di sini dapat jodoh dan bisa berjuang lagi tetap lagi sendiri. Sogo selama 6 tahun. Seusai itu saya dapat PHK-an. Setelah Oh, itu iya. saya Tahun berapa? tahun 2013 Mbak. Pemecatan maksudnya. Iya. Pengurangan karyawan. Ya, setelah itu saya bingung, saya mau pulang gak ada uang, mau kemana lagi nasib saya ini. Akhirnya saya ikut Gojek Mbak. Wes iya. Nah, ini Mbak seru ini ya. Ya. Seorang ibu rumah tangga memperjuangkan anaknya sendirian begitu, bisa dibilang seperti itu ya Mbak ya, karena sekali, ditinggalkan Mbak. suami begitu Iya, ya. Bisa dibilang seperti itu ya Mbak ya. Terus akhirnya ngegojek gitu. Iya, betul. Nah, cerita dong Mbak tentang kisahnya ini. Oh, Ngegojek kisahnya. ini seperti apa ini? Oh, luar biasa Mbak. Pertama-tama itu ya saat itu lagi rame-rame ini ya banyak Gojek, tapi ya banyak saingan juga sih. Betul. Nah, setelah itu saya pernah dikerjain oleh customer itu Mbak, yang sering biasanya order makanan ya Pak ya, sering order makanan. Setelah itu kita belikan, ini tuh akhirnya dibatalkan. Oh iya, itu kisah sedihnya. cancel. Jadi akhirnya dimakan sendiri. Ya, ada Mbak, saya bagi-bagikan aja sama teman Gojek. Oh begitu ya. Jadi dibawa ke pos. Ya, kadang saya bawa ke pos, kadang ya saya akan bagi-bagikan ke tempat orang-orang yang dimana kita berhenti lah. Nah, habis itu Mbak, selesai Gojek, saya bingung. Akhirnya saya kena kena apa itu namanya? Suspend. Oh, suspend. Akhirnya saya tidak bisa lagi menjalankan aktivitas saya sebagai Gojek. Berarti kena PM gitu kan, Mbak? Betul sekali. Selesai itu baru saya mencari kerjaan lagi di Lobua. Saya dapat kerja di Pliwot Mbak. Oh, di begitu. Pliwot, iya. Di Pliwot selama 27 hari akhirnya saya dapat panggilan di LPMP ini yang sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Dan kayaknya di sini Mbak Sri ini semakin subur gitu ya, segar saya lihat ini ya. Alhamdulillah Mbak. Daripada saat-saat kita menggojek gitu ya Mbak ya. Iya, sangat capek Mbak Gojek itu Mbak, kadang lelah, kadang lupa makan, pokoknya tidak ada kesempatan makan, kadang ada penumpang, kadang enggak. Nah, coba aja Mbak bayangkan gimana sedihnya sebagai Gojek itu. Iya. Terus pas waktu ngegojek itu Mbaknya sampai malam-malam atau bagaimana? Udah sampai Mbak, sekitar jam 9 saya sudah off. Jadi tupo nggak tupo, Saya selesai pulang, nggak selesai istirahat. pulang ya. Iya. Karena di rumah juga ditunggu sama anak-anak Anak. tercinta ya. Iya, betul sekali. Oke. Nah waktu itu saat ngegojek Mbak Sri, apakah ada rasa malu atau bagaimana? Enggak Mbak, saya malah senang dan bangga ternyata saya bisa melakukan seperti teman-teman yang Lebih ya, Dilakukan, lebih dari orang lain gitu ya. Iya. Dan halal seperti itu ya Mbak Sri ya. Walaupun hasilnya sedikit, alhamdulillah berbarokah sekali Mbak bagi saya Mbak, berkah banget. Seandainya tidak diputus mitra,
saya Masih. pasti ngojek, masih ngojek. Terus waktu itu kenapa Mbak Sri? Kesalahannya kenapa itu kok sampai diputus mitra ya Mbak Sri? Gara-gara gini Mbak, waktu saya kena orderan GoFood, habis itu saya jalanin, terus akhirnya mulai saya berjalan dan saya menuju ke tempat tujuan apa yang sedang dipesan customer, konsumen. Iya. Akhirnya dia batalkan. Iya. Saya dibatalkan, terus kadang-kadang nomor HP-nya pun tidak sesuai dengan waktu dia lagi pesan. Oh begitu. Iya. Akhirnya saya jengkel juga Mbak. Jengkelnya gimana ya Mbak ya? Ini barang sudah kita beliin. Terus Iya. kadang ada yang mau naik ojek itu sudah kita datangin, tiba-tiba sudah mau nyampe tujuan dibatalkan. Sampai 5 kali akhirnya ya begitu terus Mbak. Setelah itu jam 7 malam saya kenapa ini HP saya kok nggak dapat penumpang, kok nggak dapat kemasukan sama sekali. Iya. Ternyata baru dapat pemberian dari Pemberitahuan. mitra bahwa saya kena PM. Oh, jadi aslinya nggak sadar juga kalau waktu itu kena PM ya Mbak ya? Iya, terus Mbak dari keliling terus menuruti aspal tuh kan. Iya. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Walah. Dan akhirnya ya saya berhenti aja sudah Mbak, bingung lagi mau kerja apa lagi, saya sudah nggak bisa apa-apa lagi, hanya itu jalan satu-satunya yang harus aku kerjakan. Iya. Jadi sebelum di LPMP ini Mbak, apa masih mengegojek apa karena kan sudah di PM gitu ya? Iya. Beberapa bulan kan termasuk vakum gitu lah. Iya, langganan aja Mbak yang sudah kenal sama Oh, saya. berarti offline gitu Iya, ya? iya. Oke, terima kasih ya Mbak Sri waktunya. Mohon maaf sedikit mengganggu ini ya Mbak Sri ya. Iya, dan terima kasih Mbaknya sudah berkunjung dan menemui saya lagi. Iya, oke. Assalamualaikum Mbak Sri. Waalaikumsalam. Ya oke sahabat, tadi saya telah berbincang-bincang dengan Mbak Sri Wahyuni ya. Nah beliau ada seorang sahabatnya, kita tanya-tanya bagaimana kesan beliau tentang Mbak Sri. Oke, saat ini saya bersama dengan sahabat beliau. Nah untuk itu kita dengarkan dulu ya apa kesan beliau tentang Mbak Sri. Oke, selamat sore Pak. Selamat sore, Ini dengan Bapak siapa, maaf nih? dengan Pak Duhran. Pak Duhran. Ya, Pak Duhran sudah berapa tahun ini kerja di LPMP? sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun ya, lumayan lama. Ya, Dan Mbak Sri itu sahabat jenengan ya Pak? Iya, sahabat saya. Berapa tahun beliau sudah masuk Pak? Sekitar dari 2016 sampai sekarang. Berarti hampir barengan ya Pak ya? Ya, Hampir barengan dengan bapaknya? kalau saya 2018. Oh lebih duluan Mbak Sri? Ya, lebih duluan Mas. Begitu. Nah kesan-kesannya Pak, beliau kan senior nih berarti ya? Ya, Nah, saya. terus kesannya mempunyai sahabat seperti beliau seperti apa Mbak? Orangnya ramah, berdikari, tanggung jawab dengan pekerjaan. Orangnya royal, dibantu sama teman, setia kawan, Setia kawan. saling membantu kalau ada yang kesusahan. Oke. Cakap enggak ini Pak? Cakep. Cakap dalam kerjaan seperti itu? Ya, cakep, tanggap, sigap. Oh iya. Beliau ini satpam satu-satunya yang perempuan atau bagaimana Pak? Ada yang lain? Ya, beliau ini kebetulan sapam satu-satunya di LPMP Yang perempuan ya? yang perempuan. Padahal semuanya laki-laki ya? Ya, laki-laki. Beliau berani bergabung di sapam, lebih royalitasnya itu hebat. Apakah kalau malam itu ada jaga juga Pak di sini? Ya, 24 jam. Jadi untuk Mbak Sri-nya sendiri apakah juga malam berjaga di sini? Kalau untuk Mbak Sri khusus untuk dari pagi sampai sore. Oh gitu ya, jadi tidak dikenakan shift ya untuk Mbak Sri? Karena Mbak Sri kan perempuan, kita menjaga. Betul. Ya ada Ya. pengecualian tersendiri ya. Oke. Kiranya dekat enggak Pak sama beliau rumahnya? Kalau saya sih agak jauh, saya di Antasari. Beliaunya? Kalau beliau ini di Gangrel Sungai Kelendang. Oh di situ. Oke. Jadi tetapi untuk kekeluargaannya dekat ya Pak ya? Ya, kita di sapam ini semua kita anggap keluarga. Begitu. Satu tersakiti, semua tersakiti. Iya. Jiwa korsa. Begitu ya. Oke, segitu dulu Pak ya. Terima kasih atas Yes. informasinya. Sama-sama. Oke, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mbak.